masukin gambarnya di sini, terus kita trace-nya pakai ini, terus udah, terus tinggal kita kasih frame doang, udah jadi gitu doang. Terus udah tak kak? Oh enggak, belum, santai. Terus habis itu kita lakukan yang namanya kayak kita beri tugas lah gitu buat si mesinnya itu. Nah, kalau kalian udah dari 3DP? Oh belum, belum. Nah kalau kalian nanti lihat di 3DP itu tuh kayak dia tuh menambahkan sesuatu. Awalnya itu kayak dari kosongan, terus dikasih filamen, jadi membentuk suatu barang atau suatu prototype, atau mungkin bisa jadi pakai resin kalau nanti di atas. Nah kalau di sini tuh kita udah ada raw materialnya, ada PVC, tapi kita kikir. Jadi kayak kita mengurangi barang yang udah ada gitu lah. Kayak gitu, bisa jadi kayak gitu, jadi kayak desain kayak gini gitu kan. Jadi setelah kita udah bikin desainnya, kita akan melakukan perlakuan apa aja sih yang akan diberikan. Misalnya di logo ini, kita ada perlakuan dengan menggunakan toolpath pocket, nanti akan dikikir sedalam 4 mm. Jadi dalamnya ini tuh 4 mm. Nah ini tuh dikikir sedalam 4 mm. Oke. Terus kalau lihat di sini ada kayak dua gimana ya namanya, kayak berbeda gitu loh. Di sini kayak lebih bagus yang atas, terus ada ini. Itu tuh karena ada paste. Nah, paste-nya 2. Itu berarti tandanya sekali bornya masuk. Ini paste-nya 2, kalau lihat depth-nya 2 mm. Dari 4 mm 2 kali paste berarti 4 dibagi 2, depth-nya 2 mm. Jadi sekali bornya masuk nanti akan mengikir sedalam 2 mm. Kayak gitu. Terus masuk lagi 2 mm, jadi akan 4 mm. Kayak gitu. Bisa juga kalian misalnya atur, oh saya mau lebih itu kak, depth-nya biar lama kita ngeprintnya. Oh, itu bikin milingnya. Ya udah, kita gedein aja depth-nya. Mau 4 mm, 8 mm terserah kalian. Oke. Terus habis itu, oh iya, umumnya sih 2 sampai 3 ya. Karena di sini kita pakai mata bornya yang cuma 3 mm. Biasanya kalau misalnya kita langsung paksain 1 kali paste gitu, langsung 4 mm, kemungkinan besar bornya akan patah. Oke. Terus misalnya kalau kita udah nih dalamnya ya. Terus kalau buat matainnya gimana kak biar si desainnya itu keluar dari alatnya? Ada namanya toolpath profile. Nah kalau dilihat nih di luar kan ada gambarnya, dia itu kayak bakal motong di luar sedalam 13 mm. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat PVC ini kan cuma kayak 1 cm gitu kan, jadi itu sebenarnya itu cuma 10 mm. Ya, tapi kenapa di sini kita pakai 13 mili? Karena ada kemungkinan pabriknya itu nggak presisi 10 mili, kemungkinan bisa jadi 10,1, 10,2 kayak gitu. Jadi kita pasangnya cut depth-nya 13 mm. Agar nanti kalau kalian udah mulai itu dia bisa langsung kepotong gitu loh. Kalau misalnya 10 mm ternyata dia nggak 10 mm presisinya, nanti kalian harus buka aspire lagi buat buat nyuruh si toolpath-nya itu cutting lagi sampai 13 mm. Jadi sebenarnya alat atau gerak atau perlakuan si mesin itu tuh tergantung apa yang kalian berikan di aspire ini. Ya, gitu. Terus ini tuh kalau udah kalian suruh misalnya udah ya toolpath-nya udah dianu semua, tinggal centang, kalian save. Ini udah berubah nanti save toolpath, udah jadi G-code. Apa sih kak G-code itu kak gitu kan? G-code itu kode-kode gitu, kode-kode yang digunakan untuk memerintahkan mesin CNC-nya bisa berjalan. Nanti kode-kodenya ini aku X dulu ya, soalnya ya ini udah di dalam, dia udah nyimpen G-code. Terus aku buka mesin ininya. Ini mesin yang itu dia tuh kayak gimana ya, kayak misalnya tuh kayak DCI ini loh, kayak ini kamu harusnya gini kayak gitu kan. Jadi kalian harus filenya di load G-code aja. Jadi udah dibikin kan di itu. Ini juga ada namanya logo. Kita open. Ada kan desainnya macam. Terus kalau kalian lihat, maaf ya, ini kan kayak ada di pojok sini kan. Jadi nanti kalian harus netapin titik 0,0-nya itu di mana, titik mulai bornya bergerak itu di mana.
Jadi ini nggak bisa jalan karena risetnya masih kelap-kelip. Kita pencet risetnya dulu. Nah, ini kita tetepin titik nolnya di mana. Misalnya ini untuk maju mundur, terus ini untuk kanan kiri. Habis itu kalau mau nurunin, jangan lupa dijalanin dulu minimal 100 ya kecepatannya. Kalau lebih nggak apa-apa, tapi jangan, maksudnya kayak kalau di bawahnya itu biasanya ada kemungkinan si matabornya patah, karena kan kayak dia tuh nggak ngapa-ngapain tapi kayak ditekan gitu loh, harus turun jadinya patah. Terus kalau udah diputar, kita turunin pakai press down. Jadi bukan enggak enak ya. Sampai barely touch the PVC, jadi kayak sampai hampir nyentuh juga nggak apa-apa sih sebenarnya, kayak gini juga nggak apa-apa. Kayak gini tuh kan masih agak jauh kan kalian kelihatan kan, jadi kayak ya udahlah better nyentuh aja. Terus kalau udah nyentuh itu kan berarti kita tetapin sebagai titik mulainya kan, titik awalnya kan, jadinya kita harus zeroin semua. Udah zero, udah tinggal kita pencet start. Ya kalau kerja sendiri. Nah kalian lihat ada angka-angka yang bergerak di sini kan? Iya. Nah itu nunjukin seberapa jauh si matabornya itu udah berpindah dari titik awalnya. Itu aja, sesimpel itu. Terus udah kalian tinggal tungguin. Terus pastiin aja si laptop kalian jangan mati. Kalau mati biasanya kemungkinannya dia tuh jadi kayak kehilangan instruksi gitu. Jadi dia ngerjain sesuai karepe dhewe gitu. Jadi bukan mesinnya yang mati tapi tambah. Iya, Sesuai. iya karena tapi kayak ya karepe dhewe. Sesuka hatinya itu kayak biasanya tuh dia bisa malah ngerusak desain kalian. Terus bisa juga malah dia itu diem aja. Kalau tadi itu diem aja. Terus bisa juga kalau pace-nya kalian tuh terlalu dikit. Misalnya kalau tadi kan 2 mili kan depth-nya. Kalau misalnya depth-nya sampai lebih gitu, misalnya kayak 3, itu ada kemungkinan si matabornya itu patah. Nah, ini ada yang ditanya ini? Dan itu buat desain ya Pak? Iya, ini buat desain sama Ini buat ibaratnya otak dari mesinnya ini. Ini buat desain sama ngubah ke jikotnya tadi. Misalnya kalau desain doang terus dimasukin sini, dia tetap nggak bisa gerak. Oh jikot itu ya? Jikot, iya, jikot. Kalian nanti di 3DP juga bakal nemu istilah jikot juga. Soalnya di 3DP juga kalian desain, itu habis itu kalian translasi ke bentuk jikot. Nah jikotnya nanti baru bisa digunain di mesin 3DP-nya. Nanti ada banyak banget mesin 3DP-nya. Kalian seru lah di atas juga nanti. Lebih seru dari ini. Ini apa? PVC. PVC itu batu atau? PVC tuh kayak kalian tahu pipa kayak gitu loh. Pipa. Pipa. Nah itu pipa itu juga dari PVC, tapi ini kayak PVC yang gula ini. Sebenarnya kalian kalau misalnya pakai kayu juga bisa sih, tapi nanti harus menyesuaikan desainnya, juga harus menyesuaikan, bornya juga harus menyesuaikan. Gitu. Harusnya sih di sini kita pakai itu ya, masker sama kacamata. Iya, karena kalau pas waktu praktek biasanya pakai sih. Gimana, tertarik nggak di teknik industri? Seru kok. Masa gak di teknik industri? Iya dia ngulang-ngulang gitu, karena tadi kan sampai titik akhir itu. Betul. Ada yang ditanya.